Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa nasarahu wa wala la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'da. Yaqulullahu ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul yatawaffakum malakul mauti alladhi wukkila bikum thumma ila rabbikum turja'un. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kafa bil mauti wa'idha'u kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-mukarramun wal muhtaramun yang sama-sama kita muliakan dan sama-sama kita hormati, jami'il asatidatil kiram, seluruh guru yang hadir, para asatidah wabil khusus yang sama kita muliakan, yang saya hormati guru kita Al-Mukarram Ustaz Sholihin, mudah-mudahan Allah panjangkan umur beliau dan Allah berkahi kehidupan beliau, serta para asatidah lainnya yang mohon maaf saya tidak sebutkan satu persatu namanya, namun insyaallah tidak mengurangi rasa ta'zim dan hormat saya kepada para guru kita sekalian. Saya doakan dan kita sama-sama doakan guru kita biar pada sehat, serta diberikan berkah oleh Allah Subhanahu wa taala. Sahibil musibah, sahibil bait yang saya muliakan dan saya hormati, Pak Anda beserta keluarga, mudah-mudahan senantiasa dilimpahkan ketabahan dan kesabaran, serta dikuatkan iman Islam, dan senantiasa juga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin semua yang hadir, juga mudah-mudahan langkah kita menuju tempat ini mendapatkan pahala yang berlipatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Di suasana yang masih Syawal, walaupun daging udah pada habis. Emang gak beli daging ya? Ya. Saya mohon maaf, mengucapkan mohon maaf lahir batin. Ja'alanallahu wa iyyakum minal abidin faizin, kullu amin wa antum bil khair. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah ciptakan kita dengan beberapa prosesnya, ya kita paham ketika berada dalam kandungan itu 4 bulan, wa nafakha fihi min ruh wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah. Kemudian Allah ciptakan yang pertama kali itu as-sam'a, lalu yang kedua wal absara, lalu kemudian al afidah. Apa as-sam'a? Pendengaran. Hadirin. Maka ketika seseorang berada dalam kandungan itu saat 4 bulan, segala suara yang disuguhkan untuk si calon bayi ini itu kedengaran dan terekam jelas. Sehingga dalam kitab Tarbiyatul Aulad diperintah kita untuk banyak-banyak mengucapkan kalimah thayyibah atau kalimah musyarrafah. Nggak boleh kemudian ada kata-kata yang nggak baik itu sampai ke telinga si cabang bayi ini. Terekam jelas. Para ulama kita bahkan hadirin yang dirahmati Allah, mereka katakanlah bertirakat bitilawatil Quran talatina juz'ah, dia baca Quran 30 juz. Ada yang bacanya tiap hari itu supaya si jabang bayi kedengeran itu Quran 30 juz. Kemudian anak yang keluar ketika dia ngapal Quran akan mudah. Kenapa? Udah biasa dengar. Tapi kalau ketika bininya itu lagi bunting disetelin lagu Roma, itu mesti yang keluar juga begitu. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pantas bocah banyak yang begadang. Kan gitu. Nah, ma'asyiral hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala.
wal absara, kemudian sedikit demi sedikit Allah kasih kemudian pandangan matanya ketika dia lahir. Nanti baru wal absar, penglihatan Allah kasih. Pertama kali nanti yang dikenalkan kepada orang tua itu atau yang dikenali oleh si anak itu biasanya al-alwan, warna. Dia tahu warna, udah ketahuan warnanya. Maka orang Cina itu hebat. Mainan itu rata-rata buatan Cina, made in Cina. Sorban juga sekarang begitu. Sorban tuh kalau kita ke Saudi itu sorban udah made in Cina. Peci pun sama. Ya, jadi kalau orang pulang umroh pasti rata-rata tulisannya made in Cina. 5 real 3. Ya, hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Mereka menciptakan itu mainan anak-anak luar biasa warna-warninya. Ya. Saking dari warna itu, hadirin yang dirahmati Allah, bocah nggak perlu bisa baca, tapi cukup tahu warna, dia sudah bisa bahkan menjalankan operasi apa sistem di handphone itu. Coba deh. Bocah kan nggak bisa baca, huruf nggak tahu, tapi game jago dia bukanya. Kenapa? Memang warna itu. Ini masya Allah. Jadi pantas kalau kemudian ada ungkapan utubul ilma walau bisin. Walaupun ada ulama menafsirkan sin ini bukan maknanya Cina, ada yang menafsirkan demikian. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian al-afidah, Allah ciptakan perasaan. Maka bocah belum pernah kita ketemu diem aja lagi galau, enggak ada bocah sakit hati. Ya Allah Subhanahu wa taala. Kapan? Biasanya nanti bocah itu makin besar, makin rasa tuh perasaannya muncul. Apalagi kalau emaknya udah bunting lagi tuh. Mana masih kecil, ya. Emaknya udah bunting lagi, bapaknya dokoh. Ya, emang habis nggak apa-apain begitu doang. Ya, dijembreng jadi. Ini hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka cenderung dia tuh gampang emosi, gampang cemburuan. Walhafidah. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ketika seseorang dilahirkan, kata Nabi, kullu mauludin yuladu ala fitrah. Setiap manusia itu dilahirkan dalam keadaan suci. Maka tergantung nanti orang tuanya yuhawidani au yunassarani au yumajjisani. Jadi Yahudi, Nasrani atau Majusi, jadi benar saleh atau wader, itu tergantung bagaimana kita. Ya, bukan persoalan bapaknya pintar anak jadi benar, belum tentu. Ya, lah bapaknya gobloknya juga anaknya wader. Oh, ya, Allah Subhanahu wa taala. Jadi hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia suci, yang namanya suci itu putih, hadirin yang dirahmati Allah, cenderung gampang terkontaminasi. Gampang kotornya. Ya, kita punya baju hitam sama baju putih, ngerawatnya lebih susahnya mana? Putih. Makanya jarang punya baju putih. Ya, ada kok dari musola itu. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oh, musola kasih pakai. Masyaallah, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka gampang dia terkotori. Seiring perjalanan waktu, hadirin yang dirahmati Allah, disuguhkan dia dengan berbagai macam kehidupan, disuguhkan dia dengan berbagai macam lingkungan. Dari situ mulai mengenal mana maksiat mata, mana maksiat telinga, mana maksiat tangan, mana maksiat kaki, mana maksiat hati, mana maksiat pikiran. Hadirin yang dirahmati Allah, dia mulai mengenal mana maksiat yang zahiriyah, mana maksiat yang batiniyah. Dikit demi sedikit muncul nuqtatus sauda bil qalbi. Ada titik-titik hitam, atu. Ya syukur kalau sehari atu, ini kan enggak gitu. Sehari 1000.
Tuh, titik hitam orang berbuat dosa sekali, itu titik hitam di hatinya satu. Nah kalau kita kan berkali-kali, pagi udah dosa, tuh pagi lah baru bangun, apalagi dibangunin subuh bini, udah pasti dosa. Gua tahu mah gua Islam gua udah lama gua, gitu kadang-kadang. Bang subuh, iya gua tahu gua dengar, mau gua budak gitu kan. Ini hadirin yang dirahmati Allah subhanahu. Itu baru belum matahari terbit belum. Masih sebelum subuh hadirin yang dirahmati Allah. Habis subuh itu subhanallah sambil ngopi kadang kita siapa aja udah kita gibahin. Menjelang siang terus sampai ketemu malam lagi itu dosa kita nggak masuk. Nuqtatus sauda makin numpuk. Nah ma'asyiral hadirin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, untungnya Allah ngasih kesempatan kepada kita untuk supaya kita yang tadinya fitrah, kullu mauludin yuladu al fitrah, supaya balik lagi Idul Fitri. Untungnya ada Ramadan, salah satunya Allah kasih Ramadan sepanjang bulan itu hadirin yang dirahmati Allah, digebegin kita punya dosa, dihapus kita punya kesalahan, dengan harapan apa? Idul Fitri balik lagi kepada seperti baru dilahirkan. Makanya para aulia ilah kita, para penyebar Islam di abad-abad 7 ya sampai ke 14 itu subhanahu wa ta'ala dibuat itu filosofi melalui berbagai macam hal yang sekiranya itu bisa memberikan nasihat kepada kita. Makanya lebaran identik dengan khufat. Khufat ini kan bahasa Arab. Khufat dijaga. Makanya hadirnya dirahmati Allah kemudian dipakainya apa itu? Tupat itu pakai daun kelapa. Disilang sono sini itu tanda silaturahim. Jarang kita temuin itu tupat isinya ketan hitam, mesti putih ya. Jarang kita temuin isinya beras merah, apalagi isinya emas ya. Di luar gua kagak pakai sekali taruh tupat misalnya subhanahu wa ta'ala. Itu tandanya ma'asyiral hadirin yang dirahmati Allah, yang masuk ke dalam diri kita ini nasi supaya dalamnya kita ini supaya bersih. Itu yang diajarkan ulama kita. Padahal kan boleh-boleh aja kita bikin lontong lebaran, boleh nggak? Cuman kurang lebaran jadinya. Dan lebaran lontong, mau puasa kan gitu kita. Ini hadirin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, itu diajarkan sedemikian. Maka subhanallah, Allah itu seringkali kita kan ngucapinnya bismillahirrahmanirrahim. Ngapain aja kita ngucapin dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Udah jelas kalimatnya, Allah maha pengasih dan maha penyayang. Allah kepengen setiap kita yang dilahirkan ke dunia dilahirkan dalam keadaan suci, baliknya juga kudu bersih ya. Bahasa kita husnul khotimah dah ya, bahasa Arab dah husnul khotimah, bahasa kitanya matinya benar gitu dah. Ini hadirin rahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya di kapan itu pakai kain putih, tandanya supaya apa? Harapannya supaya yang meninggal ini senantiasa dia diampuni dosanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Pakai hitam boleh nggak? Boleh kalau nggak ada yang putih mah. Baru kan ada pakai hitam, siapa takut? Tuh anda subhanahu wa ta'ala. Cuman kalau nggak mau ditanya mak bungkusnya pakai daun kelapa. Ntar kalau ditanya mana buka, saya bukan orang, saya lepet. Ada subhanahu wa ta'ala. Ntar paling ditanya mana ketanya, begitu ada ini ada enggak, mana kelapanya dan sebagainya. Hadirin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi sedemikian. Lalu kemudian hadirnya dirahmati Allah, kalau tadi lahirnya pertama yang Allah kasih as-sam'a pendengaran, yang kedua penglihatan, yang ketiga perasaan, maka nanti al-yawma nakhtimu ala afwahim
nanti ketika waman nu'ammirhu nunakisu fil khalq, ketika nanti dibalikin keadaan kita hadirnya dirahmati Allah, yang tiga ini hilangnya dibalik. Yang pertama hilang al-afidah, padahal yang pertama yang dihadirkan terakhir itu al-afidah ketika lahir. Tapi nanti menjelang mati biasanya perasaan dulu yang hilang. Perasaan dulu udah mulai hilang tuh. Ma bini udah kurang tapi rindu. Ma nenek udah mulai kangen nih nenek gitu ya. Yang subhanahu wa ta'ala ya, ada sama anak ya, anak udah pada jauh, kadang-kadang dewa tuh ada dengan subhanahu wa ta'ala. Bahkan udah nggak ngeh tuh sama orang, sama kayak dulu waktu kecil, masih kecil kita dipanggil kurang ngeh sama orang. Ketika nanti tua pun sama, udah kurang kenal sama orang. Jadi kalau misalkan kata orang tua kita yang dalam kondisi sakaratul maut, dia manggil anak-anaknya, panggil si Anu, mungkin dia masih ingat namanya tapi nggak tahu yang siapa itu orangnya. Dikumpulin bukan membagi apa-apa, bukan, emang buras sudah. Ya, dikumpulin itu biar ditalkinin, niubul doang. Ya pada ngongkoh doang, kudu ditalkinin. Maka hadirnya dirahmati Allah ketika perasaan udah nggak ada tuh orang tua, apalagi kemudian yang dihilangin. Yang kedua yang dimunculkan ketika lahir kan al-absar, penglihatan. Maka yang kedua al-absar, penglihatan pun menjelang kematian udah mulai nggak lihat siapa-siapa, udah merem aja, udah mulai merem aja. Kalaupun melek matanya udah nggak jelas. Rata-rata orang menjelang meninggal ya pasti merem. Kalau dokter, kalau ngomong kondisinya nggak ini, ya bisa melek lagi. Hadirin rahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Yang terakhir yang belum dicabut oleh Allah, yang paling terakhir dihilangkan oleh Allah itu as-sam'a, pendengaran. Makanya subhanallah, Allah kasih pendengaran itu terakhir dihilangkan oleh Allah. Supaya apa? Supaya yang hidup masih sempat ngiringin orang yang meninggal bil kalimat syarafah, dengan kalimat-kalimat yang baik. La ilaha illallah. Kalau sekiranya ini mayit atau orang yang sakaratul maut nggak payah banget, boleh pakai la ilaha illallah. Tapi kalau payah banget cukuplah Allah, nggak apa-apa. Takutnya pas la ilaha mati, nggak ada Tuhan, lah mampus. Akhirnya dia meninggal dalam keadaan yang tidak menyatakan diri bahwa hanya Allah satu-satunya Tuhan. Maka boleh Allah yang subhanahu wa ta'ala. Dan di saat sakaratul maut, orang yang paling haus adalah orang yang ketika dia menjelang kematian itu. Bahkan jika pun dikasih itu air selautan, nggak cukup untuk menghilangkan rasa haus ketika orang berada dalam sakaratul maut. Kalau orang sehat minum dikit kok udah cukup. Maaf nih di sini. Namanya orang sehat. Amin. Udah cukup segitu juga. Ya subhanahu wa ta'ala. Kopi dan tar. Ma'asyiral hadirin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi subhanallah, ketika kita baru lahir, Allah kasih pertama as-sam'a, pendengaran. Pertama kali Allah kasih pendengaran, kedua Allah kasih penglihatan, ketiga Allah kasih perasaan. Nanti di akhir yang tinggallah pendengaran. Supaya apa? Supaya talqin dari orang yang hidup di sekeliling kita masih bisa kita dengarkan. Masya Allah. Hadirin, ada orang yang ketika ditalkinkan dia nggak paham. Kenapa? Sebab asing dengan kalimat itu. La ilaha illallah. Betul lisannya mengikuti, tapi itu hadirnya rahmat Allah tidak berarti apapun pada dirinya. Kenapa? Sebab jarang dia mengucapkan la ilaha illallah. Betul orang yang ketika meninggal dunia kudu kita bacain Yasin, baca Quran, ada subhanahu wa ta'ala. Tapi bisa jadi Quran yang dibacakan lil amwat, buat orang yang telah tiada itu tidak akan berarti apa-apa. Kenapa? Sebab kalimat yang disuguhkan kalimat asing.
Kenapa? Dulu jarang dengar suara-suara yang kayak begitu. Maka minimal orang yang nggak bisa baca Quran minimal sering dengar orang baca Quran. Ini hadir. Makanya demen kita hadir dalam acara-acara kayak gini, tahlil, tahmid, tazkir, ya, yasinan. Meski mungkin kita nggak bisa baca yasin, tapi ketika kita dengar nanti pendengaran kita udah biasa dengan kalimat yasin itu. Oh, ini saya pernah dengar. Oh, ini saya pernah dengar. Ini hadirin yang dirahmati Allah. Kalau kayak handphone itu ada kuotanya, itu ada sinyalnya. Tapi kalau nggak ada sinyalnya, 30 juz dibacakan tiap hari nggak berarti apa-apa buat orang yang meninggal dunia. Na'udzubillah, na'udzubillah. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan terkhusus buat almarhumah Ibu Simah binti Angkin, Allah ampuni segala dosanya, diterima segala amal kebaikan semasa hidupnya, dijadikan kuburnya rawdah min riyadil jannah, dan kita yakin bahwa beliau min ahlil khair, min ahlil khair wa min ahlil jannah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidayna. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pastilah banyak salah saya mohon bukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Hadanallahu wa lakum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.